Sosok bernama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin ini pasti sudah tak asing lagi bagi publik tanah air. Di usianya yang terbilang muda, Caimin memiliki karir politik yang gemilang. Anak keempat dari 6 bersaudara pasangan suami istri Muhammad Iskandar dan Muhassanah ini menapaki masa sekolah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif, Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, hingga kuliah di FISIP UGM dan Universitas Indonesia. Dalam merintis karir, mantan santri kelahiran Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966 yang pernah berseteru dengan sang paman Gus Dur ini, dulunya merupakan aktivis mahasiswa. Caimin juga aktif sebagai Ketua Umum PB PMII yang membawanya kepada politik praktis sebagai Sekjen PKB. Ia pernah juga menjabat anggota DPR RI 3 periode, sejak 1999 sampai 2004, 2004 sampai 2009, dan 2014 sampai 2019. Suami dari Rustini Murtado yang dinikahinya tahun 1997 ini juga pernah dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemerintahan SBY Budiono periode tahun 2009-2014. Kini, bapak 3 orang anak ini kembali menduduki kursi Ketua Umum PKB sampai tahun 2019 yang dianggapnya hanya sebagai hobi. Ya, selamat malam. Anda pasti sudah tahu ini 1 jam ke depan kita akan mengulik-ngulik profil dari seorang Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum, apa kabar? Saya panggilnya Caimin aja ya. Iya boleh. Kayaknya ceria betul ya. Tapi emang Caimin ini selalu kelihatan senyum, gigi, selalu nggak pernah sedih. Karena kalau nggak senyum wajahnya kelihatan tua. Wah, penting itu. Boleh diperkenalkan, Cak, siapa aja rombongannya yang dibawa nih? Ini berkah ada grup-grup messenger ini, jadi siapa yang bisa datang, alhamdulillah Pak Muhammad Nasir, Profesor Muhammad Nasir mendikti ini, terima kasih si Pak Nasir bisa hadir. Pak Marwan Ja'far ini, Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Kemudian Pak Hanif Dakhiri, terima kasih juga datang dari Menteri Ketenagakerjaan. Siap. Juga ada Sekjen PBNU ini Pak Faisal. Juga Sekjen PKB Pak Karding. Oke. Pak Menpora mana? Dia nggak tahu kok nggak muncul ini. Bukan karena ada isu mau reshuffle ya? Enggak? Enggak. Mungkin lagi di luar kota. Oke, yang di depan, yang di belakang mau diperkenalkan juga nggak, Cek? Boleh, yang tercinta istri saya, Rustini Murtado. Nih luar biasa rombongannya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Ini meramaikan 1 jam lebih dekat bersama Caimin. Kita lihat dulu ada artikel yang pertama yang dikonfirmasi ke Caimin. Caimin titik 2, baru kali ini sesama menteri saling serang. Nah loh ini 5 Januari 2016. Baru ini. Iya, masih ingat? Ya masih. Jadi Komentari memang begini, pada hari-hari itu ada yang mau ngepret sama sesama menteri, ada yang menilai sesama menteri yang seharusnya tertutup dan seterusnya. Makanya saya kritik, baru dalam seluruh abad politik nasional baru kali ini sesama menteri saling membuka keadaannya. Zaman Caimin menteri nggak ada? Zaman Pak Harto juga belum ada itu. Belum ada, baru sekali. Melihat fenomena itu berarti gimana tuh Caimin? Ya tentu harusnya saling menahan diri. Kalau ada yang saling menilai tertutup, supaya performance kabinet itu kompak, solid, kemudian tidak menjadi saling berkompetisi sesama kabinet. Itu butuh 2 hal ya, yang pertama solidarity di antara anggota kabinet, yang kedua ya harus ada koordinasi antar Menko ya yang menggerakkan itu. Kalau melihat yang begini pada saat itu zaman Caimin menteri, memang saling kritik ada? Oh pasti, setiap rapat. Tapi tidak keluar ke publik? Tidak boleh, memang ada kode etiknya supaya tidak boleh sesama menteri
menyerang di publik harus diselesaikan di rapat koordinasi. Menilai penilaian dilakukan oleh Menpan juga ada. Ada, sama. Tapi setiap nggak keluar periode ke publik ada. juga? Malah kita setiap saat di SMS dengan penilaian itu. Setiap saat. Oke. Berarti yang sekarang betul-betul extraordinary? Iya, termasuk aneh lah. Keluar juga tuh kata aneh. Kita lihat artikel yang kedua. Itu cuma ini yang paling makal itu ya ini yang. Nah, silakan langsung aja deh. Langsung di meja aja. Nih kalau hobi. Apa ini? Nggak tahu. Terima kasih. Boleh saya jauh-jauh aja. Ular. Boleh dibuka. Dibuka ini? Iya. Jangan-jangan ular. Wow. Satu dulu. Diceritakan dulu ini apa dan ceritanya. Ini betul-betul survei yang canggih ini, tahu persis. Ini waktu saya kecil ya ini, namanya kerupuk asin sambal petis. Oke. Kerupuk asin ini ya nikmat sekali. Makanan paling disukai, murah meriah, ya kerupuk asin sama petis ini. Yang pertama karena murahnya. Yang kedua karena enaknya. Padahal gizinya Kalau orang Jawa Timur dan Jombang pasti tahu bahwa kerupuk asin. Sampai sekarang itu kalau orang datang dari Jombang ke Jakarta ke rumah saya pasti bawa oleh-oleh ini. Saya tahu karena mereka tahu saya suka ini. Kedua, saya tahu mereka bawa ini karena murah itu. itu yang penting. Murah dan senang, bikin senang gitu ya. Murah bikin senang yang dioleh-olehin. Itu segini itu kalau tamu datang pasti bawa kerupuk asin segini. Pasti datangnya bangga gitu ya. Bangga dengan petisnya. Oke, yang kedua mau dibuka? Hebat ini TV One ini. Jreng. Wow, sama tahu petis. Tahu betis. Kalau ini makanan wajib tiap pagi? Ya, ini hampir menjadi kebutuhan sehari-hari ini. Dan kalau sarapan ya pasti tahu petis ini. Tahu petis ini kan bergizi sekaligus nikmat. Oke. Nah, sampai istilahnya semua makanan itu disingkirkan kalau ada ini. Oke. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Siapa lagi? Indi tahu aja kalau kita suka tahu ini. Tahu suka tahu gitu ya. Oke. Tapi astagfirullah ada ibu saya. Masya Allah. Kejutan baru ini. Kejutannya karena Saya tadi udah dibisikin ada kejutan tapi nggak nyangka kalau ibu saya. Karena ibu saya nggak mungkin ke Jakarta. oh gitu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ibu saya tuh paling susah diajak ke Jakarta. Selalu ada alasan. Apalagi kalau lagi santrinya nggak libur, pasti nggak pernah mau. Ini pasti gara-gara TV One akhirnya mau. Ini. Terima kasih Ibu. Kenapa Ibu nggak pernah mau ke Jakarta? Pertama punya tanggung jawab, punya anak-anak banyak. 200 lebih, 260 sekarang. Terus kesehatannya kurang bisa memadai. Usianya 77. Wow. Nah ini bawa apa? Oleh-oleh dari Jombang. Bikin deg-degan nggak? Boleh langsung diserahkan dan kemudian dibuka, boleh, Cak. Apa ini? Wow, Apa nih? jagung. Iya. Itu mah di Jakarta juga ada ya. Ada cerita apa sih dengan jagung? Ya dulu waktu musim tanam, kan bapak kita ini petani, di samping guru juga petani. Kalau musim tanam, istilah Jawanya itu paceklik, serumah itu makan nasi jagung. Nah ini saya ingatkan biar nggak lupa, kalau dulu kamu makanannya itu nasi jagung.
Kalian yang kerja di sawah kan makannya nasi jagung. Jadi anak-anak di rumah juga nasi jagung. Waktu Enak itu, sekali. Enak sekali ya. Waktu itu dapat uang dari uang jajan dari Oh iya, iya dulu kalau panen itu biasanya kan banyak. Terus apa ngupili jagung ini kan nggak cukup tenaga. Nah kita sama ibu sama ayah siapa yang mau ngupilin di mangkok gitu apa di baskom gitu, satu baskom dikasih berapa waktu itu 15 Rupiah. rupiah. kalau nggak rupiah. salah. Itu istilahnya dapat rezeki dari situ itu. Sampai 15, 10 rupiah. 10 rupiah. Dengan anak-anak yang ngaji di tempat saya. Iya, iya, iya. Anak kampung itu kan ngaji, nginep kalau malam nginep. Terus saya ngerjakan anak-anak saya kerjakan sekalian. Oke. Saya bayari tapi Emang Bu, anak ibu ini nggak bandel ya? Namanya juga anak-anak. apanya? Nggak Bandel nakal. apa enggak? Bandel apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Selamat. Selamat. Tapi kakak pasti tahu dong. Adeknya Yang ini. agak bandel cuma satu ini. Agak bandel. Kalau pulang sekolah, Ika itu marahnya itu jamnya sama dengan jam sekolah. Tuntutannya itu. Misalnya sekolah TK 3 jam ya, pulang di rumah. Tuntutannya selama 3 jam itu saya dituntut apa saja pokoknya. Kayaknya begini, Dendam. saya tadi di sekolah diberi diatur, harus begini oleh guru. Sekarang saya sudah pulang sekolah, ganti saya yang diatur. Pulang sekolah kok saya pakai kudung begini, pakai jilbab. Ditanya, ibu dari mana kok pakai kudung, pakai jilbab? Dari Jombang. Aku ditinggal, ayo sekarang antarkan aku ke Jombang. Tidak diajak. Ngambekan ya Bu ya? Ya. Itu cuma ini, yang paling nakal itu ya ini. Keluar juga. Itu. Tapi ya nakalnya anak kecil, enggak macam-macam ya begitu-begitu itu. Kalau dibangunkan sulit, marah-marah itu ya ini, yang lain enggak. Oke, kalau kakak ini berarti ada saksi ya? Iya, seperti itu, sering mengalami. Kita kan melihat saja karena orang tua kami itu memberikan pendekatan secara personal. Jadi pendekatan ke saya secara personal, ke adik saya ini juga secara personal karena memang wataknya beda-beda. Beda-beda namanya. Wataknya beda-beda. Tapi yang ini spesial banget berarti ya? Memang agak beda man. Wataknya keras. Keras itu kalau marah sama orang itu bisa dikejar sampai kena. Sampai kena. Itu pernah diolok-olok gitu sama santri yang agak senior gitu. Itu marahnya itu ngejar santri itu sampai enggak karu-karuan. Sambil emosi gitu. Jadi agak keras man dibanding Walaupun senior gitu? Iya, walaupun senior. Pojoi santri, anaknya pembantu saya gitu. Saya punya pembantu yang garap sawah. Nah ini diolok-olok katanya anaknya pembantu saya. Itu dikejar sampai bawa batu, sampai kena, dendamnya itu. Karena santri itu mengatakan ini anaknya pembantu saya, bukan anak ayahnya. Kan pernah minta dibeliin mesin tik ya? Dikatakan itu mesin tik untuk kuliah. Padahal Minta maaf sama ibu saya dulu. ini mungkin bisa cerita masa-masa kecil itu ada masa-masa berat juga ya Cak ya? Ekonomi keluarga Oh, iya. dan lain-lain gitu. Ya dulu saya sangat berterima kasih sama ibu saya itu kan begini. Dalam ekonomi yang pas-pasan lah, nggak ada satupun yang nggak pas-pasan. Itu motivasi untuk sekolah itu betul-betul didoktrin. Harus kuliah, harus sampai selesai. Waktu itu kanan kiri tetangga kan masih jarang yang kuliah sampai selesai.
Tapi alhamdulillah karena motivasi yang tinggi dengan keterbatasan ekonomi yang ada, akhirnya bisa lulus. Dan waktu itu antara ibu dan ayah punya masing-masing keinginan gitu? Ya Ayahnya? dulu ayah kan kiai, pingin saya mondok di pesantren salaf yang menghasilkan kiai, terutama di Lirboyo itu dulu. Nah ibu saya ini pinginnya saya sekolah. Ibu saya ini modern berpikirnya, pokoknya sekolah formal harus berijazah, kemudian S1 harus selesai. Kalau ayah saya yang penting harus mondok jadi kiai. Pernah saya berdebat karena pengaruh ayah saya berdebat sama ibu saya. Sudah saya mondok saja di Lirboyo kan, semua santri Lirboyo biasanya jadi kiai besar, di ulama besar. Ibu saya argumentasinya dahsyat itu. Lirboyo itu santrinya 10.000, yang jadi kiai berapa persen gitu. Nanti kalau kamu yang pas nggak jadi kiai gimana? Ya akhirnya kita turut, alhamdulillah bisa kuliah sampai di Gajah Mada. Semua motivasi dari ibu. Cita-citanya ayahnya Iya. itu kalau kuliah ya kuliah di agama gitu loh. Artinya IAIN gitu. Dua-duanya ini tes IAIN diterima, IKIP Jogja terima. Yang dimasuki IKIP. Ini di IAIN diterima, di UGM diterima, yang dimasuki UGM. Akhirnya ayahnya itu gimana? Akhirnya saya itu mengarahkan supaya ayahnya itu bisa menerima, yaitu kita tidak bisa mengintai, tidak bisa melihat ya. Oke. Jauh. Kalau nanti kita haruskan di IAIN, kemudian di Jogja cuma jalan-jalan, di Malioboro, ke pasar, kita tidak tahu. Akhirnya alhamdulillah sudah merestui. Oke. Ada satu nih, mau konfirmasi ke Cak Imin. Kan pernah minta dibeliin mesin tik ya? Terus dikatakan itu mesin tik untuk kuliah. Padahal Ya ini saya tuh minta maaf sama ibu saya dulu. Jadi gini, ibu saya ini dengan seluruh keterbatasan kita kuliah. Tapi begitu di Yogyakarta, kita itu hampir waktu habis untuk organisasi. Maklum waktu itu gejolak gerakan mahasiswa sangat masif gitu ya. Nah, suatu hari antara kebutuhan skripsi sama organisasi itu bareng. Tapi sebetulnya untuk organisasi, saya kirim surat ke ibu, Bu butuh mesin ketik untuk bikin skripsi, padahal untuk organisasi sebetulnya. Akhirnya dikirim mesin ketik. ini cerita baru keluar sekarang nih. Baru cerita sekarang. Ibu belum tahu nih. Belum tahu. Pantesan tadi minta maaf cium dulu. Jadi dikirim mesin ketik baru, brother, dengan harapan skripsi cepat selesai. Padahal saya gunakan untuk PMI. Ibu baru tahu ya Bu ya? Baru tahu. Nggak tahu. Terus gimana Bu komentarnya? Ternyata mesin tik itu. Dulu ibu saya ini paling selalu mengingatkan, jangan terlalu banyak berorganisasi. Selesaikan kuliah, selesaikan kuliah. Ya alhamdulillah gara-gara itu kita termotivasi. Nah, tapi ya itu agak lama dan nyambi berorganisasi itu. Dan sudah diingatkan terus. Banyak anak satu ke satu, kedua, keempat ini yang aktif di organisasi. Sudah saya ingatkan jangan ikut organisasi dulu kalau belum selesai. Tapi mulai nomor 1, nomor 2, nomor 4 ini Masya Allah kalau di organisasi. Aktifnya bukan main. Kita berorganisasi itu seperti tuntutan saja. Keadaan Dari sejak SMP, SMA mulai aktif? SMA. SMA. Sebetulnya SMP juga sudah mulai bibit-bibit itu ada. Tapi begitu mahasiswa terutama kita betul-betul sebetulnya pengaruh Gus Dur juga ya. Gus Dur membuat artikel, kemudian datang ke Jogja, kita termotivasi berorganisasi, terlibat ikut berpikir, diskusi tentang negara, tentang kehidupan masyarakat. Kayak mania akhirnya. Makanya kemudian merasa pelajaran penting kita dapatkan dari organisasi, dan baru kita sadar sekarang justru saya mendapatkan ilmu sampai hari ini itu ya karena berorganisasi itu. Di PMI kita belajar, dan kalau nggak berorganisasi nggak dipanggil Gus Dur ke Jakarta. Karena berorganisasi Gus Dur tahu kita aktivis, ditelepon dah kamu udah lulus berangkat ke Jakarta, kira-kira gitu.
Dan berorganisasi juga lah yang membuat Caimin pernah dikejar-kejar sampai harus sembunyi di salah satu security-nya istana. Iya dulu. Demo waktu itu Iya. demo apa pemberedelan pers, Tempo, editor sama Detik waktu itu. Kan Mas W.S. Rendra yang memimpin bersama Eros Jarot dan kawan-kawan demo di depan Kementerian Penerangan Merdeka Barat. Masih represif sekali. Semua dipukulin pakai apa? Rotan. Saya karena punya banyak bacaan sholawat itu, akhirnya saya bisa lari. Bukan nggak tahu karena sholawatnya atau karena larinya, sampai ke istana sembunyi di pos penjagaan itu, langsung pulang ke PBNU selamat. Selamat. Kalau tidak, kalau saat itu tidak selamat, Berdarah semua berdarah. Hidung, mulut, tangan, semua dipukul pakai rotan. Demi membela Tempo, membela editor, sama membela Detik. Nah, karena pentingnya sholawat di situ. Mungkin waktu saya dipukul nggak kelihatan mana. Padahal nggak kelihatan karena kecil aja. baik. Kata ibu Ini pernah dulu- bilang jangan di politik lagi. Iya, maksud saya memang begitu, tapi dua anak ini tidak mau. Kenapa Bu jangan di politik lagi tuh kekhawatiran Memang ibu? saya tuh kurang senang dengan politik. Dulu waktu saya sekolah, setiap guru-guru saya tuh semua mengajarkan, kamu jangan jadi orang politik. Jadilah guru atau orang kaya. Pesan guru saya itu, jadi guru atau jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya bisa membantu orang fakir miskin. Kalau jadi guru bisa mendidik orang-orang yang bodoh. Jangan ikut politik. Politik itu kotor, guru saya itu memang begitu. Terus itu setiap guru masuk kelas gitu. Jadi saya itu sudah tertanam di dalam hati saya, politik itu kotor itu masih terus. Tapi tidak tahu anak saya dulu tuh maksud saya juga jangan di politik. Paling keren jadi dosen lah gitu. Paling keren karena ayah ibunya guru gitu. Tapi ternyata anak dua itu tidak mau. Sampai sekarang itu saya kok berhenti jangan di politik tidak mau. Sudah terlanjur senang politik itu. Oke. Terus gimana dong? Jadi doakan saja. Doakan saja. Tinggal Ibu doakan aja ya. Ibu terima kasih Ibu. Dan kita masih akan bincang lagi dengan Caimin. Saat lagi. Berikutnya ya, hari berikutnya satu kelas diangkut ke Kodim semua. Dianggap makar. Di sana itu kalimat pertama yang keluar, tahu nggak? Sampai sekarang masih ingat. Ingat Sil ya. Cilik-cilik politik. Oke. Dan Caimin pernah ngejailin pakai setruman ya? Nah lupa saya. Nah tuh kan dia lupa, tapi ini ada saksi matanya. Nih. Samsul nih. Mas Samsul, silakan Mas Samsul. Jadi betul ya? Iya. Iya yang mana nih? Pernah disetrum, Oh pernah. Ini dulu agak nakal nih. tapi yang nyetrum udah lupa. Lupa saya. Lupa mungkin. Gimana peristiwanya? Waktu dulu masih kelas 2 mungkin ya. Dua apa? Sanawiyah. Oke. Ada tip telsonik gitu ya. Yang warna hitam itu. Itu kabelnya kan agak lecet. Itu strum kan perut saya gini. Sakit. Saya malah udah lupa. Ah, dulu saya sama strum kan enggak berani. Kesakitan. Udah enggak kesewen, saya tonjok. Dia juga kesakitan, tapi saya terus keluar dan enggak tetap nih. Sampai 3 hari enggak saya Nggak ketemu. tegur. Udah lupa juga ya? Udah lupa Ini juga. saking jahilnya banyak berarti Ini lupa. teman SMP, Sanawiyah dulu ini. Jadi itu satu nih pernah dijailin. Ada jahil yang lain? Oh banyak, Caimin ini sukanya gambar pistol itu. Buku saya itu sering digambari koboi, kepala koboi itu sama pistol. Nah kalau ini saya ingat, itu ingat saya. Itu hobinya. Dulu itu saling rebut buku. Nah kalau ada yang buku kosong kita tulisin supaya ada isinya gitu. Kalau bukunya nggak boleh tangan ini dipegang. Polisi apa gambari pistol. Nggak tahu itu ada. Kalau soal dipanggil sama Kodim? Oh iya pernah itu. Iya. Tapi tidak terlibat, cuman itu kan cuma dapat apa kertas itu ada selebaran
Nah, Jadi juga gini, dapat. dia nggak berani cerita. Dia lupa kalau hari ini udah era demokrasi. ceritanya, waktu itu ya. ceritanya satu kelas punya guru. Ini gurunya. Masya Allah. TV One luar biasa ini. Oke. Jadi tadi sedang cerita kan punya guru dan kemudian gurunya datang langsung. Iya. Cak, boleh diperkenalkan, Cak? Ini Pak Somad, guru apa dulu ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Mhm. di Sanawiyah ya. Iya. Oke. Urusannya sama Kodim ada hubungan nggak? Pak Somad sama Pak Effendi. Mhm. Dulu ceritanya begini, masih kelas 2 Sanawiyah, dibawain fotokopi tentang politik. Politiknya riskan lagi. Itu isinya kalau nggak salah harta-harta Pak Harto gitu kalau nggak salah. Isinya itu kekayaan Pak Harto, humpus apa-apa gitu. Di fotokopi satu kelas ya Sul ya. Iya, Di fotokopi, dibagi, didiskusikan bagaimana kekayaan Pak Harto, Orde Baru segala macam. Ya kita kan nggak tahu ya, kita diskusi aja dan kita tertarik kan. Nggak tahunya paginya berikutnya ya, hari berikutnya satu kelas diangkut ke Kodim semua. Dianggap makar, dianggap. suruh post up. Masih ingat Pak? Pak Somad masih ingat? Iya, iya. Masih ingat itu Iya. sekelas diangkut semua ke Kodim. Iya, betul. Ya, Bapak iya. menyaksikan atau ikut mengantar? Oh, enggak ada yang mengantar ke sana. Iya, dilarang mengantarkan itu. Iya. Dilarang. Oke. Di sana itu kalimat pertama yang keluar tahu nggak? Sampai sekarang masih ingat. Ingat Sul ya. Cilik-cilik politik. Oh, gitu. Masih kan? kecil, masih kecil sudah berpolitik. Ya saya kalau sekarang mungkin saya jawab, gara-gara sejak kecil berpolitik sekarang berpolitik. Partai politik ya. Baru itu sekali atau kelas-kelas berikutnya ada yang Tidak, lagi yang tidak. Cuma kelas satu kelasnya. kelas ini. Kelasnya Satu kelas. Caimin. Seangkatan Caimin ini. Nah, ini doang. Iya. Iya. Tapi memang sejak itu saya ngerti politik. Alhamdulillah. Sejak itu saya ngerti politik dan menjadi tertarik gitu ya. Kok ada klausul begini, kok ada sebab ini, kok ada represi seperti ini. Pertanyaan itu muncul dari SMP kelas 2 ya, waktu itu ya. Oke, Sanawiyah. Pak. Sanawiyah kelas 2 sudah diangkut di Kodim itu kan luar biasa. Iya, anak SMP. Luar biasa. Oh, Pak Somad. Saya masih mau tak inget-inget tuh, kira-kira dandemnya siapa ya itu. Kalau udah tahu, udah inget mau diapain? Saya mau lapor Panglima TNI saya. Pak Somad, Iya. ingin tanya nih Pak Somad. Iya. Pada saat itu namanya kan mungkin panggilnya Muhaimin gitu ya? Iya. Dulu kalau di lingkungan pondok panggilnya kan Gus Imin. Kalau sini kan Cak Imin gitu Iya. ya. Gus Imin umumnya kalau di lingkungan pondok pesantren. Gus Imin ini waktu saya mengajar di kelasnya itu kan saya mengajar bahasa Indonesia. Buku yang biasa dipakai itu kan buku karangannya Suwandi itu. Ingat mungkin Pak Imin ya. Kalau saya mengatakan sampai anak-anak Suwandi keluarkan. Kebetulan di kelas itu ada namanya Suwandi. Dia berdiri, Suwandi keluar. Yang berdiri? Iya. Iya. Keras lagi ngomong. Iya keras, iya. Suaranya Dia kayak berdiri ikan terus lakar. keras. Sejak dulu suaranya keras. Kalau tertawa pokoknya mengalahkan dari teman yang lain. Waktu kecil saya kan waktu mondok di keluarganya Cak Imin ini, Cak Imin masih anak-anak ya, masih kanak-kanak gitu. Saya juga ikut ngomong, gendong gitu Cak Imin ini ya. Oke. Iya. Kalau diajak ke masjid itu digendong oleh salah seorang yang juga ikut di situ. Habis sholat itu kan wiridan istilahnya, baca doa-doa. Ini Gus Imin itu gini, Kang, mulih Kang, Kang, mulih Kang, gitu. Gitu aja. Minta Itu pulang. minta pulang, minta pulang. Ya. Dulu enggak suka wiridan rupanya. entah sekarang suka wiridan apa enggak tahu.
Minta pulang gitu Iya, ya. kecilnya begitu. Iya, mestinya setelah sholat itu mesti ngerame-rame itu dia. Baca, Kang, mulai Kang gitu. Iya. Oke. Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Pak Guru sudah datang, sahabat juga sudah. Terima kasih sudah hadir dan masih ada satu segmen lagi. Kejutan-kejutannya. Luar biasa. Saat lagi. Luar biasa kejutannya. Karena saat itu saya hampir dijodohin ya waktu itu. Oke. Oh, Jadi ada kandidat lain. ada kandidat lain. Banyak sebenarnya. Sekarang sudah ada cinta sejatinya dong. Kembali ke masa-masa ketika naksir-naksiran ya. Ketemuannya gimana? Kenalnya di mana? Nah ini jadi saya dulu kan ketua PMII. Begitu di PMII itu kan ada level kaderisasi, kader dasar. Habis itu setelah ikut kader dasar, kader menengah. Setelah jadi kader dasar jadi panitia dulu, panitia pengkaderan kan gitu. Nah waktu itu zaman-zaman puber kan, ya begitulah cinta mahasiswa kan begitu. Begitu dia masuk, langsung intel-intel saya itu laporan. Pak Ketua, ada cantik satu dari Fakultas Usuluddin. Saya Intel tuh lapor. Intel lapor, saya bilang. Selidiki dulu. Oh. Tak gitu ya. Lalu cari waktu kenalkan ke saya gitu kan. Nah intel saya lebih pinter. Sabar dulu Pak Ketua, kita tunggu saat pelatihan kader dasar. Gitu kan. Terus skenario gimana? Nanti setelah pelatihan kader dasar, dia biasanya jadi panitia. Nah pas jadi panitia kita atur Pak Ketua ngisi materi di situ. Nah, gerak saya bilang, gerak. Begitu gerak, betul ada pelatihan kader dasar, dia panitia. Terus inter lapor, nanti Pak Ketua yang mengantar minuman itu dia, namanya Rustini. Sudah siap-siap kita menunggu, begitu datang ngantar minuman, udah tua, loh. Wah saya dibohongin, ternyata dia instruktur bukan dia. Baru berikutnya dia masuk. Aku langsung begitu lihat pertama, saya harus kawin sama anak ini. Saya nggak mau dengan yang lain. Pokoknya harus dengan orang ini. Saya bilang gitu. Langsung. Itu namanya jodoh ya. Suara hati itu. Itu suara cinta sejati. Ya. Nah sejak itu gimana cara dapetinnya kan sensitif dulu. Karena apalagi saya kan termasuk pemalu waktu itu kan. Jadi Atau malu-maluin? Gimana strateginya? Nah akhirnya salah satu intelijen saya suruh ke toko buku, beli buku ini. Kamu kirim ke dia 2 hari sekali 1 buku. Kirim ke dia, kasih puisi sedikit. Kirim lagi biar dia tahu bahwa kita ini intelektual. Gitu. Kirimin buku lagi. Tapi terus terang dulu saya nggak pernah jadian sama dia, nggak. Begitu saya ajak makan, dia jalan mau. Saya nggak pernah menyatakan cinta, saya tidak pernah menyatakan jadian, nggak. Saya ajak makan, pas ajak makan di restoran ada temen lihat, ketahuan nanti. Dia bilang, nggak usah, nggak masalah, kita publikasikan sekalian. Loh, nggak pernah ngelamar kok sudah dipublikasikan, gitu kan? Ternyata cocok jodoh sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Konfirmasi, betul seperti itu. Iya. Betul seperti itu. Waktu itu pengaturan dari intelijen nganter minum, tahu nggak bahwa itu akan dikenalkan gitu, settingan? Enggak, waktu nganter minum saya nggak tahu kalau itu. Ya Jadi pokoknya kan sebagai junior kan kita ya disuruh apa apa kata mau disuruh gitu. apa aja mau, namanya juga lagi di kader kan gitu. Suruh apa namanya ya bagian nganter-nganter air minum ya mau aja gitu. Nggak tahu bahwa lagi diincar akan dikenalkan dengan Pak Ketua itu nggak tahu Nggak juga. tahu. Tapi begitu masuk sudah tahu bahwa Pak Ketua adalah sosok yang seperti ini, itu udah mulai ada deg-degan. Ya lihat ya menarik lah waktu itu.
Waktu dikirimin buku, tahu yang ngirim buku siapa? Tahu. Tahu. Mas Udah mulai Ana. tuh, udah mulai ada, wah ini pasti ada Enggak, maksud belum. nih begitu. Buku pertama saya belum curiga gitu loh. Mulai Loh, curiga? Iya, kok udah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu bukunya mulai ada tulisan-tulisannya gitu. Tulisannya apa? Masih yang masih diingat apa? Ya ada puisi-puisinya lah gitu. Dikirimi puisi, dikirimi buku udah mulai tuh. Sudah mulai suka. Ya banyak ya sebenarnya. Sudah mulai suka sih, apa namanya, Berhasil. simpati itu udah ada gitu. Jadi ketika jalan ada yang melihat gitu, publikasikan saja. Iya. Jadi sebenarnya juga dia udah ngomong ya gitu ya. Jadi lewat bahasa itu kan setelah berkali-kali dikirimin apa buku, dikirimin ya surat gitu, dikirimin puisi-puisi. Feeling perempuan kan ya sudah ini ya. Ya meskipun dia tidak bicara tapi matanya bicara. Langsung memutuskan menikah atau ada orang tua sempat mengecek, meneliti calon mantunya gitu? Iya sempat diragukan karena kan saya dipanggil Gus Dur ke Jakarta, ikut di sini, posisinya kan ya LSM yang begitulah, yang penampilannya meragukan lah kira-kira gitu. Aktivis yang meragukan, kira-kira orang tua dia, kira-kira anak ini kayaknya sih nggak punya masa depan lah kira-kira gitu. Terus saya juga tidak terlampau memperkenalkan diri. Akhirnya dia cerita kayaknya kamu ditolak sama ayah saya. Dia bilang gitu. Ya, kalau saya bilang kalau cinta ditolak ya dukun bertindak, saya bilang gitu ya. Bercanda itu kan? Bercanda. Akhirnya saya lapor Gus Dur. Gus, saya punya calon istri tapi sudah cocok, tapi orang tuanya kayaknya nggak mau Gus. Alah urusan kecil serahkan saya beres kata Gus Dur gitu. Itu langsung dilamar oleh Gus Dur juga. Wah. Karena saat itu saya hampir dijodohin ya waktu itu. Oke. Oh Jadi ada kandidat lain? ada kandidat lain. Banyak sebenarnya. Dan akhirnya ketika Gus Dur yang melamarkan gitu, Iya. langsung ayahanda atau ibunda Ya yang akhirnya? karena sudah melihat keseriusan kita gitu ya, akhirnya yang menerima. Iya, sampai dengan sekarang. Oke, suka duka Mbak Rustini mendampingi Caimin apa saja tuh? Banyak ya, karena dia apa ya tadi itu gila organisasi itu ya. Jadi waktu saya pengantin baru itu, kan tinggal di Jakarta terus sempat di rumah orang tua saya. Itu yang namanya telepon berdering setiap hari itu, setiap 5 menit sekali itu dari berbagai daerah. Sampai orang tua saya tuh heran, ini siapa yang telepon gitu loh. Jadi semua mulai kakak saya, adik saya semua akhirnya jadi operator telepon hanya untuk dia gitu. Oh ya teleponnya belum zaman handphone? Belum, iya kan rumah. telepon rumah. Oke. Itu berdering sampai jam 12 malam, jam 2 malam gitu. Nah itu akhirnya Bang saya kawin dia itu dalam rangka supaya saya bisa punya telepon, bisa untuk telepon. Kan kantor PMI dulu belum ada teleponnya. Saya yang harus cari mertua yang ada teleponnya. Oke, terus? itu saya bingung kan. Waktu itu orang tua saya ya backgroundnya kita bukan keluarga aktivis jadi tidak terlalu paham dengan itu. Ini pekerjaannya apa gitu, berangkat pagi pulang malam. Jadi kalau biasanya orang rumah tangga itu berangkat pagi ya terus istri ini terus menyambut kedatangannya hampir petang gitu. Ini ditungguin makan malam mulai jam 7 nggak datang, jam 8, jam 9 nggak datang, jam 12 sampai kita udah ngantuk sekali nggak datang juga sampai kadang-kadang kita juga lewat lepas apa namanya nggak jadi makan malam gitu akhirnya baru pulang terus ya begitu terus sampai orang tua saya
pekerjaannya apa sih sebenarnya gitu. Kebetulan waktu itu ada Pak Ali Maskur Musa di TV, terus saya bilang, tuh Pak seperti itu tuh Pak nanti. Sampai sekarang masih gitu nggak? Iya masih. Pernah ada apa ya permintaan gitu dari istri, dari anak misalnya jangan Ya jangan awal-awal jangan ya terlalu kita sibuk. pasti sering protes ya gitu ya, terus terutama juga anak-anak kan kurang apa namanya masa-masa ketemu, tapi lama-lama kita jelasin. Terus ketika suami ada acara, terus saya pernah ikut waktu itu saya sedang hamil, diajak pas muktamar NU di Cipasung. Saya hamil dibawa naik mobil itu yang apa namanya dari daerah ke daerah itu saya oh begini. Ternyata begitu kita udah selesai apa namanya sampai di satu daerah itu kan terus diminta ngisi acara. Setelah ngisi acara jadwalnya kan cuma satu acara yang kita tahu. Setelah itu setelah acara masih ada acara lagi, masih lagi ada acara lagi. Enggak selesai-selesai. Oh, jadi saya mengerti di situ. Oh, kenapa pulang malam tuh karena seperti ini gitu. Oh, karena tuntutan di luar tuh seperti ini. Akhirnya saya mengerti sudah deh gitu. Sebelumnya mengiranya kenapa pulang malam? Ya ngapain sih ngurus negara kok nggak selesai-selesai gitu. Ternyata suaminya seorang pejuang. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih, Indi. Caimin. Ibu Rusli terima kasih. Para Menteri Kabinet Kerja terima kasih sudah hadir di sini dan kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.